Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang muslim saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan bagi yang non muslim selamat membeli kue, karena di bulan puasa ini banyak di pasaran orang-orang menjual kue. Selamat membeli dan menikmati. Oke teman-teman penghobi elektronik, di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara memanfaatkan kembali dari BMS 3S dari bekas baterai laptop ini. Sayang ya kalau tidak digunakan kembali, karena ini masih bisa kita memanfaatkan untuk baterai pack kita. Tentunya BMS ini adalah BMS copotan ya. Kalau saya lihat bahwa BMS ini adalah BMS tidak ori ya. Artinya baterai sudah gantian. Tapi biarpun baterai ini adalah baterai sudah gantian, tapi dia tetap mempunyai IC ya. Mana IC kontrolnya, dan juga ya terdapat MOSFET. Tentulah di pin out ini, di setiap BMS pasti mempunyai pin out ya, atau P- dan P+. Beginilah penampakannya kawan. Karena ini BMS adalah BMS bekas dari copotan ya, kita tidak tahu. Saya coba lihat untuk MOSFET-nya, dia menggunakan CT48040 ya. Kalau kita lihat datasetnya bahwa arus yang keluar dari MOSFET ini adalah sebesar 13 ampere. Demikianlah review singkat tentang BMS ini. BMS 3S. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, kita harus menyiapkan 3 buah sel baterai. Karena ini adalah BMS 3S, maka kita akan mensusun dari baterai ini adalah susunan seri 3. Jadi ada di antaranya teman kita yang menyusun dari BMS 3S itu susunannya salah, kalau saya lihat dari komentar. Oke, langkah yang pertama, ikuti saja langkahnya seperti ini ya. Susunlah dulu plus dari baterai, sebuah baterai ini 18650 menggunakan plat nikel atau kabel lainnya juga boleh, seperti ini. Kemudian dari plus tadi kita akan hubungkan ke min ya, min dari baterai yang satunya kembali. Ini kita menggunakan 3S, 3 buah baterai. Sekarang solderlah bagian min dari baterai, kemudian hubungkan tadi baterai plus terhubung ke baterai min. Ini sederhana dan khusus untuk pemula. BMS 3S. 3S itu artinya seri 3. Bagaimana instalasinya? Saksikan videonya sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, beginilah penampakannya. 2 sel telah kita hubungkan. Terus untuk sel selanjutnya itu akan terhubung antara plus dan min juga. Sekarang akan saya solder terlebih dahulu bagian pangkal plusnya dari baterai tadi. Kemudian kasih plat nikel, kasih kawat email juga bisa, kasih kabel juga bisa. Oke, untuk pangkal minnya dari baterai yang terakhir tadi, baterai yang ketiga, ini kita solder dulu pangkal minnya. Kemudian hubungkan dengan plat plus tadi ya, dari baterai yang satunya tadi A. Kira-kira beginilah penampakannya kawan. Plus min bertemu. Ini namanya seri 3. Ini harus sukses dulu dalam instalasi seperti ini untuk BMS 3S. Sekarang coba saya beri kode dulu ya. Plus, antara min, plus, atau min, plus, agar kalian mudah untuk memahaminya dari video saya ini. Demikian ya kawanku yang pemula. Sekarang siapkan 4 buah kabel. Itu terserahlah ya warnanya. Kebetulan saya hanya punya kabel ini saja. Itu langkah yang pertama, solderlah pangkal plus yang paling pertama dengan menggunakan kabel berwarna merah, berwarna oranye. Yang penting jangan warna hitam. Karena ini ada plus ya kawan. Sekarang kita lihat dulu dari BMS-nya. Terdapat V+, VM, VL, dan Vmin. Sekarang kita lanjut untuk instalasi yang tadi. Untuk kabel oranye dari plus yang pertama dari baterai itu terhubung ke V+ dari BMS. Nah, ini dia. V+ itu tetap terhubung ke plus dari baterai yang pertama. Oke, jika sudah selesai instalasinya, kita urut lagi ke belakangnya, ke plat min dari baterai yang satunya. Ini instalasi ini harus benar. Kalau tidak, BMS-nya akan kacau tuh, ngaco dia. Terus dari plat tadi setelah V+, kita itu akan masuk ke VM. Nah,
VM itu saya kurang tahu juga kepanjangannya apa ya. Entah voltasi middle atau VM, pokoknya VM lah. VM itu pokoknya setelah V plus atau B plus. Terus selanjutnya ke pangkal yang ke belakangnya lagi. Oke. Itu akan terhubung ke pin VL. Mungkin ini voltase low ya, mungkin ya. Mungkin. Ini perkiraan saya saja. Saya belum pernah mencari untuk kepanjangan dari singkatan itu. Kemudian untuk min yang terakhir, pangkal min yang paling ujung, itu terhubung ke Vmin dari BMS. Oke kawan, Vmin dari BMS. Langkah ini harus tepat kawan, jangan salah. Kalau salah, nah voltasenya tidak akan keluar ataupun tidak akan mencukupi. Oke, demikian ya penampakannya. Sekarang kita lihat dari pin outnya. Terdapat Pmin, data, clock, dan NCNC dan P+. Sepertinya BMS ini tidak mempunyai pin enable. Jadi langsung colok baterai, dia tegangan outputnya langsung keluar. Sekarang langsung kita ukur saja pin out dari Pmin dan P+. Berapa tegangan yang akan keluar? 12,3. Ini artinya BMS-nya masih mengeluarkan tegangan ya. Tidak ada pin enable, tidak ada lock EEPROM ataupun segala macam lah. Jadi BMS ini memang BMS ya, kita perhatikan saja. Kalau BMS yang baterai laptop baru-baru itu kan semuanya lock EEPROM ya, terkunci di EEPROM. Sekarang kita tes pin outnya menggunakan lampu LED. Oke, lampu LED menyala kawan. Jadi dengan BMS laptop seperti ini yang dari bekas-bekas tapi masih bisa kita manfaatkan. Saya coba untuk menghidupkan dari gerinda mini saya. Ini 12 volt ya dinamonya. Oke, berputar. Bisa kita manfaatkan barang lain. Sekarang kita cek menggunakan lampu motor dengan 12 volt 32 watt. Apakah dia mampu? Oke, kalau dia tidak mampu pasti protek deh kawan. Oke, menyala kawan. Nah, setelah dipastikan menyala, kita tes dulu dischargingnya sebelum kita gunakan. Bisa enggak dia discharging? Karena discharging ini melindungi baterai kita. Oke, bisa. Jadi BMS ini masih bisa melindungi baterai kita dari under voltage ataupun discharging. Jika baterai kita dischargingnya berlebihan, maka baterai kita akan cepat rusak. Saya akan ukur terlebih dahulu dari sel per sel ya, ketika dia melakukan proses discharging. Dia meng-cut off baterai. Oke. Satu baterai kedua 3,7. Limitnya di 3,7 ya, berarti dia. Terus saya akan coba di sel yang ketiga berada di 3,7 juga. Oke, bisa kita perhatikan sama. Hanya di sel pertama saja yang mempunyai tegangan di 2, berapa tadi ya. Saya coba ukur kembali di tegangan 2,5. Ini mungkin selnya agak panas ya, agak sedikit terasa panas. Ini mungkin baterainya sudah agak sedikit rusak. Sekarang kita akan coba tes charger pengisian ulang dengan tegangan 13 volt. Oke, di tegangan 13 volt arusnya yang berjalan di sekitar 400 mA ya. Sekarang kita tunggu apakah dia akan melakukan cut off. Karena BMS 3S biasanya 12,6 sampai ya 12,6 biasanya saya. Saya akan coba di 13 volt dan ternyata cut off kawan. Dia tidak lagi melakukan pengisian setelah baterainya mencapai di titik berapa? Iya, 12,4 volt. Di arus pengisian sekitar 400 mA lah tadi. Oke, demikian ya. Proses cut off saat pengisian berjalan dengan baik. Nah, setelah itu, setelah tes pengisian, tes konslet. Ya, ini adalah proteksinya. Dia memproteksi baterai kita ketika ada konslet yang berlebihan. Artinya jika beban berlebihan dari kemampuan dari BMS ini, dia akan protek. Jika tidak protek, maka akan terbakar dari semua kabelnya kawan ya. Jadi BMS ini layak kita gunakan ya kawan. Artinya aman dan punya charging dan discharging yang baik. Sampai sekarang kawanku, bahwa BMS bekas laptop ini masih saya gunakan untuk keperluan saya konten ya, ataupun lampu emergensi saya. Menghidupkan lampu LED 12 volt menggunakan baterai 18650 dengan bantuan BMS bekas laptop.
Demikianlah kawanku konten kita kali ini, memanfaatkan kembali dari BMS bekas laptop yang sudah tidak kita pakai, dan tentunya dalam penyusunannya haruslah tepat ya kawan. Teliti dan hati-hati. Kuncinya itu saja, dan gunakan baterai yang mempunyai mAh yang hampir sama. Kalian harus mengukur dari kapasitas baterai kalian, jangan sampai ada yang besar dan ada yang kecil. Karena kapasitas yang berbeda akan mempengaruhi kualitas dari baterai pack kita. Jika dirasakan video ini bermanfaat, silakan kalian share ke media sosial kalian, ke teman-teman kalian, bagi yang sesama penghobi elektronik ya. Semoga mereka terbantu dengan video saya ini. Salam sehat untuk kalian, saya Yuris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.